Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul metode penelitian kombinasi atau mix metode kuantitatif dan kualitatif. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sofika Hilyana, Sarjana Sains dan Magister Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lucy, NIM 2019-33072, dan teman saya, Devi Kumala, NIM 2019-33086. materi yang akan kami presentasikan mengenai yang pertama yaitu pengertian, 2 tujuan, 3 karakteristik, 4 desain penelitian, dan 5 penerapan penelitian. Yang pertama yaitu pengertian. Menurut Caswell 2019 dalam Sugiono diunduh pada tanggal 21 Juli 2016, mengenai metode kombinasi adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kombinasi atau metode gabungan adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau menghubungkan antara dua metode, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kombinasi juga disebut sebagai sebuah metodologi. Sebuah metodologi yang memberikan asumsi filosofis dalam menunjukkan arah atau memberi petunjuk cara pengumpulan data dan menganalisis data serta panduan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Metode ini berfokus pada pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif serta memadukan antara data kuantitatif dan kualitatif baik dalam single studi penelitian tunggal maupun seri studi penelitian berseri. Premis sentral yang dijadikan dasar metode ini adalah menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan jika hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Ujang Murana diunduh pada tanggal 23 Juli 2016. Yang kedua yaitu karakteristik penelitian kombinasi atau mix metode. Menurut Caswell 2010 dalam RBA Agung diunduh pada tanggal 23 Juli 2016, ada 6 karakteristik utama dari metode penelitian kombinasi. Yang pertama yaitu dasar atau alasan desain penelitian, yang kedua pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yang ketiga prioritas, yang keempat urutan, dan yang kelima analisis data sesuai penelitian. Yang keenam yaitu diagram dari prosedur penelitian. Yang pertama yaitu dasar atau alasan desain penelitian. Ada 3 alasan mendasar dari penelitian kombinasi, yaitu yang pertama digunakan untuk menguji hasil dari penelitian pada tahap awal saat akan meneruskan suatu tahap penelitian ke tahap berikutnya. Yang kedua yaitu menjelaskan secara lebih rinci hasil penelitian dan menggambarkannya secara utuh. Yang ketiga yaitu memberikan pengertian yang lebih utuh daripada penelitian kuantitatif ataupun kualitatif yang berdiri sendiri-sendiri. Artinya, jika data kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersama-sama akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang akan diteliti dibandingkan dengan menggunakan salah satu jenis data tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Devi Kumala Sari. 2. Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Prioritas pengumpulan data ini dapat digolongkan menjadi 2 model. 1. Eksplanatif, yaitu peneliti memprioritaskan pada pengumpulan data secara kuantitatif terlebih dahulu, baru kemudian data kualitatif. Kedua, eksploratif, yaitu peneliti menekankan pada data kualitatif daripada kuantitatif. Pengumpulan data kualitatif didahulukan, baru kemudian data kuantitatif data kuantitatif berupa data numerik, sementara data kualitatif berupa data teks. 3. Prioritas. Metode kualitatif maupun kuantitatif memiliki bobot yang sama, namun dapat juga ditentukan salah satu lebih prioritas dan memiliki bobot yang lebih besar dari yang lain. Misalnya, kuantitatif lebih memiliki bobot yang lebih besar dari kualitatif atau kualitatif memiliki bobot yang lebih besar dari kuantitatif. 4. Urutan. Step pertama yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dapat dilakukan secara bersamaan.
Step kedua, data kuantitatif dikumpulkan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh pengumpulan data kualitatif. Step ketiga, data kualitatif dikumpulkan terlebih dahulu, lalu diikuti oleh pengumpulan data kuantitatif. 5. Analisis data sesuai desain penelitian. Persepsi paling umum dari metode kombinasi adalah bahwa proses yang terjadi merupakan suatu proses modular, di mana komponen kualitatif dan kuantitatif dilaksanakan, baik secara bersamaan maupun berurutan. Walaupun secara umum persepsi ini dapat dikatakan benar, persepsi ini juga memberikan kesan bahwa analisa data harus dilakukan secara terpisah dan terpilah untuk setiap tahapan kuantitatif dan kualitatif, serta pengkombinasian hanya dapat terjadi di tahap interpretasi akhir. Kesimpulan ini hanyalah memuat sebagian kebenaran yang dicari. Integrasi data juga dapat dilakukan pada tahap analisis, menghasilkan apa yang disebut dengan analisis data metode kombinasi. Analisa data ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu strategi analisis data untuk desain triangulasi, strategi analisis data untuk desain eksploratif, dan strategi analisis data untuk desain eksplanatif. Lanjut. 6. Diagram dari prosedur penelitian. Diagram dari prosedur penelitian dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu penggunaan sistem notasi, mengidentifikasi prioritas, dan mengidentifikasi urutan. Dalam sumber lain, karakteristik dapat dilihat bahwa metode kombinasi merupakan gabungan karakteristik dari metode kualitatif dan kuantitatif. Dapat dilihat seperti gambar yang tertera di bawah ini. Lanjut. Proses penelitian kombinasi mix method. Desain penelitian adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan melaporkan data dalam penelitian. Desain penelitian sangat penting dipahami karena merupakan petunjuk bagi peneliti untuk memutuskan metode yang akan dipilih dalam melaksanakan studi dan bagaimana membuat interpretasi pada akhir studi. Desain mix method dikenal ada 4 jenis desain, yaitu triangulation design, embedded design, explanatory design, dan exploratory design. D. Penerapan penelitian kombinasi mix method. Dalam Sugiono tahun 2013 ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan apabila ingin menerapkan metode kombinasi, yaitu sebagai berikut. 1. Dapat digunakan bersama untuk meneliti pada objek yang sama tetapi tujuan yang berbeda. Kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis, sedangkan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. 2. Digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama menggunakan kualitatif sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. 3. Metode penelitian tidak dapat digabungkan karena paradigmanya berbeda. Tetapi dalam penelitian kuantitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data, bukan metodenya, seperti penggunaan triangulasi dalam penelitian kualitatif. 4. Dapat menggunakan metode tersebut secara bersamaan, asal kedua telah difahami dengan jelas dan seseorang telah berpengalaman luas dalam melakukan penelitian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.